warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana wa la yakfaru inna 'adzabi lasyadid. Recording in progress. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selanjutnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang telah ikut bersama-sama di dalam kajian pada subuh ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebab dilancarkannya segala urusan, disehatkannya segala penyakit, dan dilancarkannya perjalanan yang sedang kita tempuh, dan juga dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Dan Alamin. sebelum kita mengkaji apa yang telah kita siapkan, saya ingin mengucapkan juga doa untuk para jamaah yang ada yang wafat di Sabtu kemarin sampai Sabtu kemarin seminggu yang lalu. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Allahumma ighfir lahum wa arhamhum wa afihim wa'fu anhum. Kemudian juga ada yang sakit, mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudibal basi syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya amin. Sebelum membahas, juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah kelihatan segar bugar. Kami sholat malam, sholat subuh, diteruskan santapan ruhani, di samping santapan jasmani, di pinggir kanan kirinya sudah siap makanan itu. Karena sambil ngaji, sambil ngagerenyem, sambil minum, sambil makan, ya itu luar biasa. Jadi makan antara lahir dan batin bersatu di kajian pagi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina min waja'il rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Sebelum kajian selanjutnya, saya ingin membaca pertanyaan yang masuk dari minggu kemarin. Ada 3 pertanyaan yang kami tangkap dari catatan. Yang pertama, pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar bila mau mendapatkan warisan Rasulullah SAW harus merasakan 70.000 rasa dulu, dalam artian merasakan pedih dan ujian-ujian beliau dalam kehidupannya? Itu pertanyaannya memang ini unik juga ada pertanyaan. Syukron, gitu. Ini pertanyaan dari Ibu RTW Rahmat Sari. Ini mahasiswa S3 yang menanyakan ini. Pertanyaan dari seorang mahasiswa S3 jurusan pendidikan dari jurusan
tidak bisa diraih kecuali dengan kerja keras. Kalau yang benar ilmu harus kerja keras gitu. Seorang mahasiswa leha-leha kapan selesai gitu, harus kerja keras. Nah itu ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Innama warrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaq wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka itu dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi artinya kalau ingin dapat ilmu harus kerja keras. Digambarkan oleh penanya seperti 70 kali perjuangan ataupun rasa pedihnya untuk mendapatkan ilmu. Ya itulah seorang yang punya keinginan dengan kerja keras menjadi berpeluang untuk mendapatkan keberhasilan. Inilah jawaban yang dari pertanyaan bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Afwan, izin, saya mau bertanya bahwa karakter golongan manusia seperti apa yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan karakter golongan manusia seperti apa yang tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya juga sangat keren-keren ya. Biasanya yang bertanya begini mahasiswa biasanya. Kemudian juga ya saudara Agus Wiyansah dari pendidikan bahasa Arab S1. Jawabannya syafaat itu artinya secara bahasa menggunakan. Maka syarat utama agar kita mendapat syafaat Muhammad SAW adalah memperbanyak amal saleh. Sebab bagaimana akan digenapkan kalau kita sendiri tidak punya modal. Maka banyak sekali dalam hadis perintah-perintah untuk beramal agar kita mendapatkan syafaat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Di kelak ada pula orang yang tidak akan mendapat syafaat. Nabi bersabda, inna Allah anuna la yaqutu wala syuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat mereka tidak akan menjadi menerima syafaat pertolongan dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang mendapatkan syafaat itu betul-betul yang terus-menerus membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua ya tidak melakukan amal-amal yang baik yang seperti kapan tadi, bahkan dia termasuk orang yang suka melaknat. Nah, ini tidak kebagian syafaat.
sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan. Dijawab dari jawaban nomor 2. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, pertanyaan yang masuk dari hamba Allah, dari kawan kita, sahabat kita, mudah-mudahan menjadi salah satu ya tambahan informasi sebelum mendapatkan informasi yang selanjutnya. Itulah, dan kita akan meneruskan kajian dengan kajian sebagaimana sudah dibaca, sudah dilihat dari layar ataupun juga informasi ini. Kajian surah Al-A'raf ayat 96 menelusuri dibukanya pintu berkah melalui keimanan dan ketakwaan penduduk negeri. Jadi menelusuri dibuka. Silakan di-unmute, Prof. Di-unmute suaranya. Ya, hilang ya. Jadi menelusuri dibukanya pintu berkah melalui keimanan dan ketakwaan penduduk negeri. Jadi penduduk negeri ini bisa berpeluang untuk mendapatkan berkah manakala jadi keimanan dan ketakwaan dalam dirinya jadi hal yang paling utama. Mari kita baca bersama ayatnya untuk mendapatkan berkah dan mendapatkan syafaat dan Allah Subhanahu wa taala membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahla واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فأخذناهم بما sekali lagi, walau anna ahla minas samai wal ardi Arti dari ayat yang kita baca, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti, nah ini kata-katanya pasti itu tidak main-main, benar-benar pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kajiannya di sini. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bulan yang lalu. Ya, setelah kita membaca arti, kemudian dalam hal ayat ini ya tidak ada riwayat yang menyatakan asbabun nuzul ayat turun. Namun dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang hamba wajib merasa takut kepada Allah, bersegera menuju Allah dengan penuh rasa harap dan cemas. Jika dia melihat dosa-dosanya dan
rasa takut. Nah, ini diungkapkan di sini ya, jika dia melihat dosa-dosanya mungkin dia berdosa, bahkan sudah bertumpuk dosa itu, dan kemudian juga tahu ini akan siksaannya sangat pedih, sangat berat, maka dia akan tunduk dan merasa takut. Jika dia melihat sikap-sikapnya yang berlebihan, baik yang umum maupun yang khusus, maka dia akan memohon kepada Allah dengan berharap dan sungguh berhasrat agar semua sikap itu berkenaan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa begitu banyak, namun ada kesadaran, ada keinginan, ada kemauan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon ampun dari segala khilaf dan salah, maka di situ lautan hampura ampunan Allah akan diperolehnya. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, tafsir ayat yang kita baca. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud keberkahan dari langit dan bumi adalah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Maka bila kemarau panjang, kemarau berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kemudian datang hujan, maka tersiramlah hamparan bumi yang kering dengan air hujan, dan dari situ akan dapat tumbuh-tumbuhan, akan jadi tanaman-tanaman dengan melalui air hujan. Itu adalah yang diungkapkan dalam tafsir ayat yang kita baca. Sementara Al-Baghawi dalam kitab Anwar At-Tanjil wa Asror At-Ta'wil menjelaskan keberkahan dalam ayat tersebut adalah diluaskan dan dimudahkannya berbagai macam kebaikan di seluruh penjuru. Nah, dalam tafsir yang lain dijelaskan keberkahan dalam ayat tersebut adalah diluaskan dan dimudahkannya berbagai macam kebaikan di seluruh penjuru. Jadi betul-betul itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan dan dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan ayat seandainya para penduduk negeri-negeri mengimani para rasul mereka dan mengikuti mereka serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari setiap arah. Akan tetapi mereka mendustakan, maka Allah pun menjatuhkan siksaan yang membinasakan mereka akibat dari kekafiran dan perbuatan maksiat mereka. Dengan ayat ini memang mengungkapkan ya bagaimana penduduk negeri bila mengimani, percaya seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya, percaya mengimani para rasul, mengikuti ajarannya, menjauhi larangan-larangannya, nah, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari setiap arah. Mungkin kalau kita bertafakur mungkin ya, terjadi kesulitan hidup, kesusahan dalam menyelesaikan perkara. Sulit banget, susah banget. Nah, itu mesti berintrospeksi tentang kehidupan dirinya. Jangan-jangan ini sudah mulai agak keluar
ibadah biasanya di awal waktu, mungkin sekarang pada waktu akhir waktu masih belum. Biasanya hari Jumat kalau datang ke mana suka ada sedikit banyak waktu yang disiapkan dengan segala ya kesiapannya. Nah sekarang agak kendor, sudah berlangsung ya, makan hampir akhir baru misalnya ya. Nah ini kemungkinan di situ ada sedikit yang harus dilihat dari pelajar hidup di dalam bertaat kepada Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi introspeksi diri, kalau ada sedikit kegagalan, ada sedikit kekurang senangan, atau ada peringatan-peringatan apa sih gerangan yang harus segera dilihat, diintrospeksi dalam kehidupan kita. Setelah kandungan ayat, kemudian kita juga akan menggali tentang nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Yang pertama, mendidik agar senantiasa beriman dan bertakwa. Bagaimana mendidik di dalam rumah tangga kita? Mendidik, membimbing, mengarahkan turunan kita, membimbing, mengarahkan, menuntun anak dan cucu kita supaya bisa dan merasakan bagaimana menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kewajiban orang tua ini. Orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan jajan, memberikan pulsa. Tidak hanya itu saja. Coba lihat bagaimana dia imannya, keberimanannya, kebertakwaannya bagaimana ini. Dapat diamati kalau agak sedikit kendor mungkin bisa diingatkan. Ya. Oh kamu ini gimana sholatnya agak cepat juga ternyata. Tapi wudhunya kok cepat juga ini. Nah ini bisa dijadikan bahan diskusi di dalam didik anak, keluarga, di dalam menanamkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, mengajarkan berbuat kebaikan kepada siapa saja. Mengajarkan. Jadi bagaimana mengajarkan berbuat kebaikan kepada anak. Kalau anak itu misalnya melakukan kebaikan kepada kita, maka kita ucapkan terima kasih. Sambil dibelai kepalanya, sambil didoakan, supaya kita soleh ya. Karena kadang-kadang kalau kita berbuat baik kepada orang lain, anak kita tidak tahu. Ataupun juga ketika anak kita berbuat baik, kita tidak memberikan ya kata-kata untuk memberikan semangat pada anak kita. Mari kita mengajarkan berbuat baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, termasuk kepada anak didik kita. Terus mengajarkan nilai ketauhidan dan mengajarkan nilai ketauhidan. Jadi sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat yang agung dikenalkan pada anak supaya bisa menjadi dirinya dengan segala kepercayaan akan dirinya terus meningkat dan pengakuan dirinya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersyukur dan tidak mengingkari nikmat yang bagaimana mengajarkan, menuntunkan, membaca alhamdulillah ala kulli halin di hadapan keluarga kita. Misalnya alhamdulillah pada hari ini kita bisa makan bersama, bisa kumpul bersama-sama, bisa sholat berjamaah, pulang sekolah aman, juga alhamdulillah sudah pulang ya, bersyukur kepada Allah, selamat di perjalanan. Nah, jadi ini sedang memberikan pesan kepada anak kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi cara-cara lain di dalam melakukan pendidikan dan pengajaran kepada anak kita, keluarga kita, termasuk anak didik kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan makna berkah. Imam Nawawi menyebut bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah berkembang atau bertambah kebaikan yang berkesinambungan. Jadi kadang-kala suka jadi bahasa hari-hari, semoga mendapatkan berkah dari Allah. Kalau kita menerima amal dari
semoga berkah ya. Pariyadi semoga berkah ya. Ini maksudnya apa? Supaya terus menjadi kebaikan-kebaikan hidup yang kita jalani ini. Nah ini makna berkah menurut Imam Nawawi. Kemudian Al-Asbahani dan Ibnu Faris menyebutkan bahwa arti berkah asalnya adalah dada atau punggung unta yang menonjol. Nah, kata Al-Asbahani. Jadi menyebutkan bahwa arti berkah asalnya adalah dada atau punggung unta yang menonjol. Ini ada kaitannya dengan arti tumbuh dan bertambah. Sebab salah satu dari anggota tubuh unta itu menonjol dari tubuhnya yang lain sehingga berkah juga bisa dimaknai tetapnya kebaikan yang bersifat ilahi. Ini menurut Al-Asbahani, jadi bertambah terus bertambah, berkembang terus berkembang, dan kebaikan terus kebaikan, terus ya berkembang kebaikannya, bertambah manfaatnya terus. Nah inilah yang dimaksud berkah oleh Ibnu Faris. Setelah kita menyelam makna berkah, kemudian kita juga di sini kata berkah dalam Al-Quran. Kata berkah dalam Al-Quran, kata berkah atau barokah adalah bentuk jamak dari kata barokah. Disebutkan dalam Al-Quran kata barokah dan kata yang seakar dengannya terulang sebanyak 31 kali dan terbagi ke 9 bagian, yaitu barokah ya dalam Quran Fussilat ayat 10, kemudian burika dalam surat An-Naml ayat 8, tabaraka Al-A'raf 54, Al-Mu'minun 14, Al-Furqan 1, 10, 61, Al-Mu'min 64, Al-Jurru 85, Ar-Rahman 7, dan Quran surat Al-Muluk ayat 1. Nah, tabaraka di dalam surat itu kan Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku, tabaraka. Kemudian barokah ya, barokatin ini dalam surat Al-Araf ayat 96 dan Hud ayat 48. Kemudian mubarak ini dalam surat Al-An'am ayat 92 155, kemudian surat Al-Anbiya ayat 50 dan surat Shad ayat 29. Kalau kita ingin menambah wawasan tentang kata-katanya di atas tadi tentang kata berkah ya, dari kata-kata sampai penyebarannya ditemukannya di dalam Al-Quran, itu bisa lebih didalami, dipahami di dalam kata berkah yang sedang kita bahas. Kemudian dari ini nomor lanjut, ini masih aktif. Mubarakah ya, dalam surat An-Nur ayat 35, 61, Quran Al-Qasas, Quran surat Al-Qasas ayat 30, Quran surat Al-Dukhan ayat 3. Kemudian barokna, nah di sini kata dalam Quran surat Al-A'raf ayat 137, Quran surat Al-Isra ayat 1, Quran surat Al-Anbiya ayat 71, 81, Quran surat Saba 18. Kemudian mubarakah terletak dalam Quran surat Al-Imran ayat 96, Quran surat Maryam 31, Quran surat Al-Mu'minun ayat 29, dan Quran surat Qaf ayat 9. Kemudian barokatuh di dalam surat ayat 23. Nah itu kata-kata yang tersebar dalam Al-Quran, ya barokah tadi ya. Kalau kita ingin lebih memperluas, memperdalam kata-katanya berasal dari kata berkah. Kemudian makna takwa Ibnu
Mas'ud. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita melihat makna takwa, kemudian